Halo semuanya, di kesempatan kali ini saya akan membawakan informasi atau bahasan tentang evolusi media dan bagaimana penyebaran berita telah berubah secara drastis dari surat kabar hingga media sosial. Dalam beberapa dekade terakhir, teknologi telah mengubah cara kita mengakses informasi dan hari ini kita akan mengeksplorasi perjalanan panjang ini. Kita mulai dengan media tradisional, khususnya surat kabar. Pada abad ke-17, surat kabar pertama kali muncul di Eropa dan segera menjadi sumber informasi utama bagi masyarakat. Mereka menginformasikan berita dari kejadian besar hingga berita lokal, memberi pembaca gambaran yang lebih besar tentang dunia. Namun, surat kabar juga memiliki keterbatasan. Mereka hanya dapat mencetak sejumlah edisi dalam sehari, dan berita yang disajikan umumnya lebih lambat karena harus melalui proses pencetakan dan distribusi. Pada abad ke-20, muncul dua jenis media lain yang mengubah lanskap berita, radio dan televisi. Radio pertama kali digunakan untuk siaran berita pada tahun 1920-an, memberi orang kesempatan untuk mendengarkan informasi secara langsung, tanpa harus menunggu edisi surat kabar. Begitu juga dengan televisi, yang mulai populer pada tahun 1950-an. Media ini menawarkan kecepatan lebih tinggi daripada surat kabar, namun tetap terbatas oleh jam tayang yang terjadwal. Namun, pada akhir abad ke-20, internet mulai mengubah segalanya. Pada awal 2000-an, dengan munculnya situs web berita seperti CNN, BBC, dan New York Times, berita menjadi lebih mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Selain itu, kita mulai melihat munculnya forum-forum online dan blog yang memungkinkan siapa saja untuk menjadi penghasil berita, memperkenalkan konsep user-generated content. Masuk ke era media sosial yang mulai berkembang pesat di akhir 2000-an, platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram bukan hanya sekadar tempat berbagi foto atau status, namun juga menjadi sumber utama berita. Salah satu perubahan paling signifikan yang dibawa oleh media sosial adalah kemampuan untuk membagikan berita secara instan. Pengguna dapat mengupdate status mereka dengan berita terbaru, bahkan sebelum media mainstream sempat melaporkannya. Selain itu, kita tidak bisa mengabaikan peran algoritma dalam penyebaran berita di media sosial. Setiap platform memiliki algoritma yang mempersonalisasikan konten yang muncul di lini masa kita. Walaupun ini memberikan pengalaman yang lebih relevan, hal ini juga dapat memperburuk fenomena yang disebut filter bubble, di mana kita hanya menerima berita yang sesuai dengan pandangan kita dan mengabaikan perspektif lain. Dalam beberapa dekade terakhir, cara kita menerima berita telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari surat kabar yang tercetak dengan tangan hingga media sosial yang memungkinkan kita berbagi berita dalam hitungan detik. Di masa depan, siapa yang tahu perubahan apa yang akan datang? Mungkin media sosial akan semakin mendalam, atau mungkin teknologi baru seperti kecerdasan buatan akan semakin terlibat dalam proses kurasi berita. Apapun itu, kita harus selalu ingat untuk menjadi konsumen berita yang cerdas, kritis, dan bijaksana. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa memberi gambaran lebih jelas tentang bagaimana evolusi media dan penyebaran berita yang telah mempengaruhi kita semua.